Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program Zoom. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, yang hari ini kita lanjutkan dari Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Saya akan sharingkan firman Tuhan melalui PowerPoint saya, Matius pasal yang ketiga. Lanjutkan tentang Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat 8 hingga ke 12. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu pun akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini adalah berita dari Yohanes Pembaptis untuk ahli-ahli Taurat, untuk orang Farisi dan orang Sadukis. Berita untuk orang Farisi dan orang Saduki yang pertama adalah hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apakah pertobatan di sini? Pertobatan itu dari bahasa Yunaninya adalah metanoia. Metanoia itu secara literal artinya perubahan dalam pola berpikir. Perubahan dalam pola berpikir. Pertobatan itu diekspresikan dengan sifat penyesalan, sifat yang sedih ketika kita melawan Allah, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita sudah melukai perasaan Roh Kudus, ada rasa sakit, ada rasa penyesalan, ada rasa kedukaan. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Jadi, kalau pertobatan seperti itu, lalu buahnya seperti apa? Dan buahnya itu adalah seperti dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15, di mana waktu kita jatuh dalam dosa, kita menyadari dan menyesali, menerima itu sebagai dosa dan mau meminta pengampunan dari Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati dan seperti seorang anak kecil memohon belas kasihan pengampunan. Datang dan meminta ampun untuk dosa. Itulah buah. Itulah wujud dari buah pertobatan. Menyesal, datang minta ampun, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, seperti seorang anak kecil yang sungguh-sungguh datang menyesali akan sifat dosanya. Yang kedua, berita kepada orang Farisi dan orang Saduki adalah, janganlah kamu mengira bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Abraham adalah bapa kami. Ini sering dipakai oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Mereka suka mengklaim, suka membanggakan bahwa saya adalah keturunan Abraham. Kenapa mereka sudah melakukan hal itu? Mengapa mereka suka mengklaim bahwa mereka itu adalah Abraham dan Abraham adalah bapa mereka? Mereka adalah keturunannya. Kenapa? Karena dengan mengklaim itu, mereka percaya bahwa menjadi keturunan Abraham adalah bapa mereka, sudah cukup bagi persetujuan Allah dan penerimaan Allah. Dengan menyatakan keturunan Abraham, maka itu sudah cukup bagi Allah untuk menyetujui dan untuk menerima
anak-anak Abraham untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi mudah sekali masuk dalam kerajaan surga, yaitu kita masih ada darah keturunan Abraham. Itu sudah dijanjikan pasti akan masuk kerajaan surga. Bukankah ini sama seperti sekarang ini banyak orang-orang Kristen mengklaim kami dari keturunan Kristen berabad-abad dari generasi ke generasi. Bahkan orang tua kami dulunya kakek atau engkong kami atau siapa dulu adalah pendeta besar dan kami adalah anak-anak keturunan pendeta. Dan itu sudah cukup bagi kami masuk dalam kerajaan sorga karena engkong kami, kakek buyut kami dulu adalah pendiri gereja. Kami diselamatkan karena kami adalah keturunan besar keluarga Kristen. Sama seperti orang Farisi, orang Saduki. Dan mereka suka mengklaim seperti itu karena mereka adalah keturunan Abraham. Berita untuk orang Farisi dan orang Saduki yang ketiga adalah bahwa kapak sudah tersedia di tangan dan siap untuk diayunkan ke akar pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebangnya dan dicampakkan ke dalam api. Kapak sudah di tangan. Ini berarti sebuah peringatan besar bahwa tidak lama lagi hukuman itu segera datang, di mana mereka akan dipatahkan, dipotong, dan dilempar ke dalam api karena tidak ada buah. Sehingga di sini Yohanes mengingatkan perlu sekali untuk berbuah. Berbuah yang pertama adalah buah pertobatan. Kenapakah sampai mereka tidak berbuah? Karena para pengajar palsu, para pemimpin palsu, para penceramah, pengkhotbah palsu. Mereka sesungguhnya tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal firman-Nya, dan mereka tidak menuruti perintah-perintahnya. Mereka mengajar, tapi mereka tidak mengenal siapakah objek yang mereka ajarkan itu. Tidak mengenal firman Allah, dan bahkan tidak pernah menuruti perintah-perintahnya. Tapi mereka ajarkan hal itu. Dan banyak dari kebiasaan mereka itu berlawanan dengan sifat karakter Kristus. Mereka menjadi pengajar, tapi tidak tercermin dalam karakter kehidupan mereka sehari-hari. Dan akhir hidup mereka, kata Yohanes Pembaptis, adalah dilemparkan ke dalam api neraka. Mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Hal yang keempat, perintah bagi orang Farisi dan orang Saduki, berita yang keempat adalah mendorong mereka untuk tidak hanya dibaptis oleh air. Engkau mau datang, sepertinya pura-pura mau dibaptis, itu penting, harus dibaptis dengan air, tapi jangan lupa, engkau pun harus dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini hal yang penting sekali. Dibaptis bukan hanya dengan air, harus juga dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis dengan api. Apa itu dibaptis dengan Roh Kudus? Adalah ketika kita menerima kekuatan, kita menerima kuasa, kepenuhan dari Allah untuk memperlengkapi pekerjaan kita, untuk menang terhadap dosa dalam kehidupan kita. Itu dibaptis dengan Roh Kudus. Ada kekuatan, ada semangat, ada kuasa, ada kepenuhan Roh Kudus. Itu adalah bukti kita dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan oleh api maksudnya adalah menjelaskan seorang yang belajar bagaimana dalam hal-hal yang sulit dia bisa menghadapinya. Dalam menghadapi segala persoalan, kesulitan, tantangan yang ada, dia bisa mengatasinya. Bahkan dia bisa melewatinya dan tampil sebagai pemenang. Melewati segala api-api pencobaan, api-api ujian, penderitaan, dia bisa berhasil mengatasi semuanya itu karena baptisan oleh api. Dan kenapakah kita perlu dibaptiskan oleh Roh Kudus dan dengan api pada akhir zaman ini? Karena Matius 5 ayat yang 11 berkata, Matius 5 ayat 11, berbahagialah engkau karena aku jikalau engkau dianiaya dan difitnahkan sesuatu yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bukankah demikian pernah terjadi kepada para nabi-nabi yang sebelum kamu? Jadi berbahagialah karena adanya penganiayaan dan kesukaran karena upahmu besar
di sorga. Ini menceritakan bagi seorang. Yang kelima juga Yohanes memberikan berita kepada orang Farisi dan orang Saduki akan datangnya seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes perlu mengklaim datangnya seorang yang lebih besar daripada dirinya? Karena saat itu orang mulai tertarik dan sangat memuja, mengidolakan Yohanes Pembaptis. Karena penyangkalan dirinya, karena ketaatannya, karena kuasa dalam pengajarannya, karena karakternya, mereka sangat menyanjung Yohanes. Dan mereka sepertinya sudah mengidolakannya. Dan Yohanes ingin bahwa dia hanyalah pembuka jalan, bukan dialah yang disebut sebagai Mesias. Dia hanyalah pembuka jalan. Nanti akan datang seorang yang disebut sebagai Kristus Yesus. Dia akan segera datang dan dialah Mesias dan dialah yang harus kamu ikuti. Yang keenam, kembali berita yang keras bagi ahli Farisi, pada orang Farisi dan orang Saduki, bahwa alat penampi sudah di tangan. Alat penampi sudah di tangan, yaitu garpu untuk penampi gandum atau jelai. Apa itu garpu penampi ini? Alat penampi ini menceritakan tentang hari-hari penghakiman. Hari-hari yang akan datang sebagai hari penghakiman. Mereka menggunakan akan winnowing fork ini atau alat penampi ini untuk memisahkan gandum yang daripada yang bukan gandum, yang asli daripada yang palsu, memisahkan antara gandum dan yang bukan gandum. Jadi waktu itu dilemparkan ke udara, maka yang gandum asli akan jatuh ke bawah, sedangkan yang kulit-kulit gandum ataupun yang bukan gandum yang asli akan berterbangan di udara. Sehingga nanti akhirnya petani akan mengumpulkan gandum-gandum tersebut dan mengumpulkannya dalam lumbung. Ini menceritakan tentang kualitas orang Kristen dan orang Kristen yang biasa. Ada orang Kristen yang berkualitas seperti gandum. Ada yang sepertinya Kristen, tapi sesungguhnya tidak berkualitas. Ada yang diselamatkan masuk dalam kerajaan surga, tapi jangan lupa ada juga yang dibinasakan masuk dalam kerajaan neraka. Itu sebabnya mereka perlu diingatkan bahwa alat penampi sudah di tangan, bahwa kampak sudah di tangan, siap untuk melakukan penghakiman. Nah, sekarang tentang baptisan akan Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, Matius 3:13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah ia dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan Yesus Kristus tertulis jelas, bukan hanya di Injil Matius, juga di dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Kenapakah Yohanes sepertinya mencegah Tuhan Yesus untuk dibaptis? Waktu Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan meminta Yohanes dibaptis, mengapakah Yohanes mencegahnya? Karena Yohanes tahu bahwa dirinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kristus yang lebih agung, lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih dari segala-galanya. Dia hanyalah pembuka jalan, sedangkan Yesus Kristus, saudara sepupunya, itulah yang sesungguhnya Allah sejati. Dia tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan Kristus. Tuhan Yesus harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Masakan aku yang hina ini harus membaptis akan orang yang mulia ini? Makanya Yohanes meragukan dan
mencegah untuk mau membaptis Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap ingin supaya dirinya dibaptis. Mengapa Tuhan ingin dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Karena ayat yang ke-15 berkata, untuk memenuhi akan kebenaran, untuk memenuhi segala kebenaran yang ada. Tujuan Tuhan Yesus adalah untuk menggenapi, untuk memenuhi akan segala kebenaran-kebenaran yang ada. Di sini Tuhan Yesus memainkan peranannya sebagai anak yang taat kepada Bapanya, dan itu dibuktikan dengan keinginannya pada kehendak Allah untuk mau dibaptis, untuk menyerahkan dirinya dibaptis. Sepenuhnya dia taat kepada kehendak Bapanya, bukan karena dia berdosa, tapi karena dia mau menuruti kehendak Bapanya yang di sorga. Ini adalah langkah pertama dari Tuhan Yesus, yaitu dia taat pada kehendak Bapanya. Walaupun dia tidak pernah berdosa, tidak melakukan dosa, dia mau dirinya dibaptis seperti manusia yang lain. Dia menjadi seperti orang berdosa. Dan dia lakukan itu untuk memenuhi kehendak Bapanya. Dan ketaatannya kepada Bapa di surga menghasilkan banyak hal yang indah. Pertama, Alkitab mengatakan, Matius mengutip bahwa langit terbuka. Langit pun terbuka. Ini hal yang indah. Dan langit terbuka itu sudah terjadi beberapa kali dalam Alkitab. Kalau kita lihat dalam Kejadian 7 ayat 11, di mana waktu ada pencurahan air bah terjadi setelah 40 hari 40 malam hujan turun berturut-turut, disitulah langit terbuka. Di mana air seperti tercurah dari langit yang terbuka. Itu waktu terjadi air bah di Kejadian 7 ayat 11. Langit terbuka terjadi yang kedua ketika Nabi Yeskiel dia mendapatkan visi dari Tuhan. Dia melihat visi dari Tuhan di dalam tahun yang ke-13, di hari yang kelima, di bulan yang keempat. Ketika dia ada di pengasingan, dia melihat langit terbuka dan dia melihat visi dari Allah. Ini hal yang kedua, langit terbuka. Langit juga terbuka ketika Stefanus dia sedang dirajam oleh orang-orang Yahudi, dirajam dengan batu, dilempari batu, dan dia melihat langit terbuka dan melihat anak Allah, anak manusia sedang berdiri dan sedang mengulurkan tangannya menerima dirinya. Saat itu dia melihat langit terbuka untuk siap menerima martir, yaitu Stefanus yang sedang dirajam dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Langit terbuka pun tercatat dalam Wahyu 11 ayat 19, di mana saat itu dalam visinya dia melihat bait Allah yang saat itu langit terbuka dan ada seperti kilat dan goncangan gempa bumi terjadi di Wahyu 11 ayat 19. Langit pun terbuka saat itu. Yang kedua, hal yang terjadi waktu Tuhan Yesus dibaptis adalah Roh Allah menaunginya seperti burung merpati dan meneranginya seperti burung merpati. Roh Allah atau Roh Kudus muncul beratus-ratus kali dalam Alkitab dan tercatat 232 kali bahwa Roh Allah muncul dalam tulisan di Alkitab. Dan simbol-simbol dari Roh Allah itu begitu banyak. Hari ini saya akan membagikan ada beberapa simbol-simbol yang ada dari Roh Kudus atau dari Roh Allah. Pertama, dia disimbolkan sebagai air melalui baptisan. Dia juga disimbolkan dengan minyak urapan yang sebagai lambang Roh Kudus, yaitu minyak urapan. Dia juga dilambangkan sebagai api, khususnya yang terjadi pada hari Pentakosta, lidah-lidah api yang turun ke atas orang-orang percaya. Dia juga dilambangkan dengan awan dan terang.
Ini lambang waktu terjadi waktu Tuhan Yesus, Musa dan Elia, Petrus, Yakobus dan Yohanes, di mana Tuhan Yesus dimuliakan saat itu, ada bersama Musa dan Elia. Saat itu ada awan dan api di tengah-tengahnya, itu lambang dari Roh Kudus. Juga waktu turunnya burung merpati ke atas Kristus yang dibaptis, dan juga dilambangkan dengan angin di dalam Yohanes 3 ayat 8 yang bertiup menurut kehendaknya, itu adalah juga lambang Roh Kudus. Jadi ada banyak lambang Roh Kudus dalam Alkitab, dan salah satunya adalah burung merpati yang menghinggap di atas Tuhan Yesus setelah dia dibaptis. Yang ketiga adalah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ini adalah hal yang ketiga yang luar biasa terjadi pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan ada suara dari surga datang kepadanya. Inilah anak yang kukasihi. Ada banyak suara yang datang berkali-kali dalam Alkitab. Kita melihat yang pertama, suara dari surga datang kepada Hagar dalam Kejadian 21 ayat 17. Suara dari surga juga pernah datang kepada Nebukadnezar yang saat itu begitu sombong di dalam Daniel 4 ayat 31. Suara dari surga juga datang pada Tuhan Yesus waktu dia dibaptis, dan juga waktu dia dimuliakan di atas gunung bersama Musa dan Elia. Suara dari surga juga datang kepada Saulus yang saat itu sedang mengejar-ngejar orang percaya untuk dibunuh, dan suara dari surga juga datang kepada Petrus waktu dia di dalam Kisah Rasul 11:9, dan juga kepada orang-orang percaya di dalam 2 Petrus 1 ayat 18, Wahyu 18 ayat 4, dan juga kepada Rasul Yohanes dalam visi dalam Nia, dia bertemu dengan Roh Allah. Jadi ada suara Roh Allah yang datang kepadanya, suara dari surga. 4 kali terjadi dalam Wahyu 10 ayat 4 ayat 8, dan juga Wahyu 14 ayat 2, 13. Jadi waktu seorang taat, Tuhan Yesus taat, hasilnya ada 3. Langit terbuka, ada burung merpati, yaitu lambang Roh Kudus menghinggapinya, dan ada suara dari surga memproklamasikan, inilah anak yang kukasihi. Ini semua hasil dari ketaatan. Ketaatan selalu memerlukan pengorbanan. Kalau kita berkata kita taat, maka perlu dilakukan bukti dengan pengorbanan. Jadi ketaatan selalu membutuhkan pengorbanan, dan hasil dari pengorbanan adalah kemuliaan. Seorang dimuliakan. Jadi ketaatan butuh pengorbanan, dan wujud hasil dari pengorbanan adalah kemuliaan. Ada banyak berbagai ragam akan pengorbanan. Yang pertama, yang paling dasar, kita berkorban dalam hal waktu. Kita berkorban waktu yang kita ada untuk pekerjaan Tuhan, untuk relasi dengan Tuhan, untuk pelayanan. Kita juga berkorban dalam hal keuangan. Kita tidak mencuri uang Tuhan dalam perpuluhan, memberikan persembahan, menolong orang yang miskin, membantu mereka yang susah. Dan pengorbanan yang ketiga adalah dalam hal kerendahan hati. Waktu kita belajar rendah hati, di situ adalah wujud dari pengorbanan. Keempat adalah waktu kita mengalami hinaan. Waktu kita mengalami penghinaan, kita diejek, dihina, dan difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Yang kelima, pengorbanan ada dalam bentuk penganiayaan. Kita dianiaya, kita mengalami banyak penderitaan karena nama Kristus. Bagaimanakah seorang bisa berhasil, bisa kuat, bisa menang dalam menghadapi penganiayaan? Tidak lain, dia terlebih dahulu, dia harus kuat, dia harus menang pada waktu dia mengalami penghinaan. Kalau dia berhasil, dia kuat, waktu dia dihina, dia tetap berkorban, tetap belajar taat, tidak membalas waktu dia mengalami penghinaan, maka dia akan kuat waktu dia dianiaya.
Bagaimanakah seorang bisa mengalami kekuatan yang penuh waktu dia mengalami penghinaan? Tidak lain, dia harus belajar terlebih dahulu untuk rendah hati. Dari kerendahan hatilah dia bisa belajar untuk kuat menghadapi penghinaan. Bagaimanakah seorang bisa belajar untuk rendah hati? Maka dia harus masuk berhasil terlebih dahulu dalam level yang kedua, yaitu dia harus belajar untuk memberi, belajar setia dalam perpuluhan, belajar untuk setia untuk berbagi dari berkat yang dia miliki dalam hal keuangannya, harta yang dia miliki. Bagaimana seorang bisa belajar mulai berkorban dalam perpuluhan, dalam harta, keuangan yang dimiliki? Tiada lain kalau dia sudah belajar berkorban dalam hal waktu. Kalau seorang sudah bisa berkorban dalam waktu-waktunya untuk Tuhan, tentu dia akan lebih mudah untuk belajar berkorban dalam hal keuangan. Kalau dia sudah bisa setia dalam hal keuangan, tentu dia bisa mudah untuk belajar untuk rendah hati. Ketika dia sudah belajar untuk rendah hati, tentu lebih mudah bagi dia untuk tetap setia, kuat, taat, sewaktu dia mengalami penghinaan. Kalau dia sudah berhasil dalam penghinaan, tentu dia akan lebih kuat lagi, dia akan berhasil menghadapi penganiayaan yang ada. Semua ini adalah tahap-tahap dari pengorbanan. Dan Tuhan Yesus sudah memulai langkah yang pertama, dia berkorban dalam bentuk ketaatannya. Hasilnya, langit terbuka, burung merpati turun ke atasnya, dan ada suara dari langit yang muncul. Pengorbanan yang ada dalam kerendahan hati pastilah mewujudkan kemuliaan yang ada. Bagaimana dengan Anda sekalian? Sudahkah kita belajar untuk berkorban bagi kemuliaannya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong bantu kami dalam hidup ini untuk belajar lebih berkorban buat Engkau ya Tuhan. Berkorban karena kami mengasihi Engkau. Kami rela dianiaya, kami rela difitnah, kami rela untuk direndah-rendahkan. Kami rela untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada, sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang, mengharumkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami setia dalam perpuluhan, dalam memberi, dalam membagi berkat bagi orang yang membutuhkan. Ajarkan kami setia juga untuk berkorban dalam waktu-waktu kami, buat pekerjaan Tuhan, buat relasi, hubungan kami yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati akan setiap penonton, pendengar dari video ini. Tuhan berkati, hidup kami semakin dekat, semakin erat, semakin mengasihi, dan semakin dikasihi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.